Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang lagi marak-maraknya. Kita akan membahas SumTradeFX. Dan tentu saja SumTradeFX itu sangat erat kaitannya dengan multi-level yang sering dikaitkan dengan robot trading forex. Nah, apa itu? Yaitu adalah FIN888. Nah, oleh sebab itu kita akan mengupas tuntas apakah memang benar SumTradeFX ini scam ataukah memang dia hanya terlibat kasus tertentu. Ya, nantikan video selanjutnya sesaat lagi. Oke, Sobat Trader, seperti biasa untuk mereview broker SumTrade, saya selalu mendaftar di broker tersebut. Dan kebetulan memang SumTrade sendiri saya sudah mendaftar sejak beberapa tahun yang lalu ya. Tapi sampai sekarang saya masih sering mendapatkan update beritanya. Nah, untuk itu Sobat Traders kita lihat ya, kita lihat broker ini. Saya akan membuka websitenya ya. Ini yang saya sudah buka. Websitenya adalah www.sumtradefx.com. Jadi kita langsung lihat websitenya. Ternyata di websitenya sendiri ini a brokerage that makes your priorities ours ya. Jadi ada dua regulasi yang tercantum di sini. Yang pertama adalah Australia dan yang kedua adalah Saint Vincent and Grenadines. Dan seperti biasa di bawah sini itu selalu tampil regulasi dari SumTrade, dari broker tersebut ya. Nah, kita lihat di sini SumTrade Official Global FX Trading Partner ya, di mana dia Valencia ya. Jadi klub bola Valencia ini kalau saya nggak salah ya. Nah, kemudian SumTrade Regional Restriction. Jadi dia tidak menyediakan servis untuk Afghanistan, kemudian Belarus, Botswana, Brasil, Burundi, Kolombia, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk brokernya. Nah, kemudian setelah kita buka ya, kalau Saint Vincent and Grenadines itu saya tidak perlu lihat karena jelas ini adalah regulasi offshore dan memang regulasi ini adalah regulasi yang paling kecil di dunia ya untuk dari segi broker, dan pada umumnya memang broker-broker money game itu banyak di sini ya, di Saint Vincent and Grenadines. Nah, kalau Australia itu adalah salah satu regulasi besar yang diakui dunia. Dia masuk jajaran 3 besar setelah Amerika dan Inggris ya. Nah, kemudian kalau kita buka tadi SumTrade yang kita klik Australia, dia masuk ke sini. Jadi yang khusus Australia adalah samfingroup.com.au, di mana kode AU itu adalah kode dari negara Australia. Oke, ternyata di sini ya dia official global trading partner dari Malaysia Berjaya. Ya, Malaysia Berjaya. Kemudian di sini kita lihat bahwa ternyata di bawah sini SumTrade is the trading name of Sam Financial Group Australia with ASIC license number 338674. Saya coba tadi membuka website dari ASIC dan saya mengetik ini 338674, ternyata tidak ada nomor tersebut. Ternyata tidak ada nomor tersebut. Sehingga saya mencoba untuk mencoba mencari dari nama SumTrade. Nah, ternyata di sini ketemu. Ya, jadi di sini ada banyak SumTrade, di mana yang pertama ini adalah SAM Trade, kemudian ada SumTrade PTY. Di sini statusnya adalah deregistered, kemudian SumTrade Australia, ya, registered, kemudian SumTrade FX itu registered dan SumTrade Service itu adalah registered. Berarti nah ini ada nomor registernya. Jadi kesimpulannya, SumTradeFX ini memang benar terregulasi di Australia, sesuai dengan website pusatnya sendiri. Nah, jadi website pusatnya sendiri, dia mengatakan bahwa dia terregulasi di Australia dan Saint Vincent and Grenadines. Ya. Dan itu tidak seperti dengan perkataan orang di luar pada umumnya yang mengatakan bahwa SumTrade itu terregulasi oleh Finacom, ya, itu Finacom. Jadi Finacom itu adalah regulasi untuk broker-broker seperti binary option, ya, binomo itu Finacom. Jadi itu regulasinya juga bisa dikatakan regulasi offshore, ya. Kemudian regulasi dari Kanada.
Nah, ternyata di sini dia tidak mencantumkan regulasi Kanada. Ya, di websitenya sendiri dia tidak mencantumkan regulasi dari Kanada. Oke. Nah, ternyata di sini di websitenya sendiri pun ini kita masih bisa mendaftar, ya. Kita masih bisa mendaftar, find out more, ya, untuk mendaftar, ya, MetaTrader 4 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini berarti terbukti bahwa saham trade ini teregulasi dari Australia. Nah, sekarang apa yang menarik di sini, sobat traders? Jadi yang menarik di sini adalah saham trade ini adalah membawahi robot trading, ya, yang lagi marak di Indonesia, yang sering digadang-gadang itu adalah Ponzi scam, ya. Dan di sini kita lihat bahwa ada beberapa berita. Jadi ini adalah email pribadi saya, dan di sini memang saya sudah lama masuk saham trade, jadi saya selalu mendapatkan saham trade newsletter. Nah, di sini ada yang menarik. Di sini 3 berita terakhir, ya, berita terakhir di mana ada tanggal 3 Januari 2022, kemudian ada tanggal 4 Januari 2022 dan ada 14 Januari 2022. Nah, di sini kita lihat beritanya. Ini ada yang menarik di sini bahwa saham trade ini diperiksa oleh MAS, ya, Monetary Authority of Singapore, ya, seperti yang kita ketahui MAS itu Monetary Authority of Singapore. Jadi apakah money game, ya, atau skema Ponzi itu tidak bisa teregulasi di negara Australia? Jawabannya bisa, ya, jawabannya bisa. Karena setelah saya pelajari untuk saham trade ini, dia benar, dia memang terdaftar di Australia, ya, dia terdaftar di Australia, ada saham trade Pty, kemudian saham trade Australia, saham trade FX Ltd. Dia terdaftar, tapi yang Pty-nya di sini adalah deregistered, berarti sudah tidak terdaftar. Nah, kemudian kita lihat, jadi ada berita di sini bahwa menyatakan pada saat tanggal 3, we refer to the media, commercial affairs, Singapore Police Force and the Monetary Authority of Singapore. Jadi artinya dia ini, ya, dia melanggar aturan, ya, dia melanggar aturan di Singapura. Kemudian ya, kita lihat di sini. Anton as our Singapore Corporate Legal Counsel to advise us on legal matters relating to the ongoing investigation. Jadi dia mencoba menyewa lawyer, ya, mencoba menyewa lawyer untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, kalau kita klik di sini, press media release, ya. Di sini kita lihat ternyata di sini ada. Dan di sini masih bisa open live account. Saya nggak tahu ini open live account ini maksudnya gimana. Padahal kan sudah ada sudah ada problem seperti ini, ya. In relation to investigation of some trade. Nah, di sini jadi artinya to protect the interest of all stakeholders, we are in the process making application to the Singapore courts. Jadi untuk membahas bahwa untuk pemegang saham, ya, kita telah mengajukan untuk manajemen, ya, mengajukan untuk lawyer, ya. Di sini intinya mengajukan untuk lawyer supaya dananya itu bisa ditarik, ya, supaya dananya itu bisa ditarik. Nah, ini langsung dari Samgo. Ya, ini langsung dari Samgo. Nah, kemudian ada banyak email yang saya terima lagi di sini. Kita lihat berita terakhir tentang saham trade. Ya. Di sini, where is the status customer investor deposit now? The management and the officer of the company cannot access the relevant account where the customer investor deposit currently reside. Jadi manajemen dan pegawai perusahaan itu tidak bisa mengakses akun,
ya, di mana customer atau investor mendepositkannya, ya. Kemudian CAT has also issued prohibition orders against the company management from accessing such account. Jadi dia dilarang untuk mengakses akun tersebut. The company and its officer are seeking legal advice to consider option related to gaining access to the client deposit. Jadi perusahaan itu tidak bisa mengakses untuk client deposit supaya bisa di-withdraw oleh customer atau investor based on contractual obligation. Jadi on a best effort basis, ya. Jadi dia tidak bisa memproses withdrawal, ya, baik dari dalam maupun luar negeri, ya, karena sedang diinvestigasi. Ya, intinya di situ. Dia tidak bisa memproses withdrawal karena sedang diinvestigasi. Jadi ini sudah dari tanggal 3 Januari dan saya terima ini pada saat tanggal 14 Januari. The management of the company was compelled to suspend the company business operation including but not limiting to account opening, account change, settlement, payment, prohibition order. Jadi kalau misalnya dia terbukti melanggar memproses deposit orang, maka dia akan kena sanksi, ya. Dia akan kena sanksi. Apakah ada jalan lain di mana para investor, nah ini menarik ini. Apakah ada jalan lain di mana para investor dapat menarik uang mereka supaya depositnya kembali ke mereka? Kita mengacu pada A1, ya. Jawaban dari A1. The management cannot access the relevant account where the customer investor deposit currently reside. Kemudian CAT has also issued prohibition orders against the company's management from accessing. Jadi intinya itu aksesnya dilarang, ya. Intinya itu aksesnya dilarang. Dilarangnya sampai kapan? Ya, dilarangnya sampai tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi apakah regulasi dari Australia berarti tidak menjamin scam? Ya, saya sudah menemukan beberapa broker dengan regulasi Australia itu scam. Nah, kita lihat di sini. Saya membahas kembali money game yang sudah terdahulu, yang sudah scam. Kalau mungkin teman-teman trader tahu, ya, WS Pro, ya, WS Pro. Ini juga adalah salah satu money game. Dan money game-nya itu bekerja sama dengan GHC, ya, brokernya namanya GHC. Nah, GHC itu adalah kepanjangan dari Global Holding Capital. Global Holding Capital. Nah, kalau kita searching, ya, ternyata Global Holding Capital ini pernah terdaftar di ASIC. Nah, pernah terdaftar di ASIC. Jadi, Global Holding Capital ini terbukti adalah broker money game, ya, broker money game, tapi dia terdaftar di ASIC. Dia terdaftar di ASIC dan statusnya sekarang sudah deregister. Ya, sudah deregister. Berarti apakah deregister itu berarti sudah tidak terregistrasi, ya? Jadi apakah money game itu broker money game tidak bisa terdaftar di Australia? Jawabannya bisa. Karena contohnya seperti ini, Global Holding Capital, WS Pro, ya, kebetulan keluarga saya kemarin ada yang pernah masuk, ya, Global Holding, dan ya dia juga kena money game tersebut, ya, dia juga kena money game tersebut. Padahal disoundingkan bahwa money game tersebut itu memiliki regulasi ASIC, ya, seperti yang kita lihat di sini. Jadi dia sudah dicabut izinnya sejak 17 November 2021, ya, baru, ya. Nah, cuma dia memang sudah terbukti money game. Money game-nya namanya WS Pro. Jadi WS Pro ini adalah nama robotnya, ya, seperti Fin88, ya. Fin88 itu adalah nama komunitasnya, komunitas atau nama robotnya. Sementara brokernya namanya Samtrade. Nah, sedangkan kalau WS Pro ini adalah nama robotnya, sedangkan brokernya namanya GHC atau Global Holding Capital. Oke, sobat traders, jadi demikian penjelasan saya tadi soal review dari broker Samtrade FX. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Fin888 atau Fin888. Nah, di sini saya akan membahas beberapa video dari seorang leader Fin888 yang menurut saya itu banyak sekali kejanggalan, ya, terutama saya yang sudah menggeluti dunia trading, ya, sudah lama menggeluti dunia trading, dan menurut saya ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan dalam dunia trading.
Oke, mari kita simak videonya. Ini banyak member Fin yang baru tanya saya gini, Pak, kenapa teman saya punya MT4 sudah tutup posisi, Pak? Saya punya masih floating dan masih kadang bisa merah, bisa biru. Nanti, aku lihat lagi merah, Pak. Tiba-tiba tutup dan jadi biru, Pak. Kok bisa begitu? Apakah delay atau macam-macam? Oke, ini saya udah jelaskan ya. Dulu kan kita copy trade. Sekarang kita pindah ke MEM system. Oke, jadi gini, saya kerja MEM gini. Master trader misalnya udah untung, dia tutup kan, gitu dia close posisi, maka MEM itu mesti mengupdate masing-masing MT4. Jadi karena MT4-nya banyak banget, yang telah update lama tutupnya, gitu tutup hasil tetap ikuti master trader. Jadi yang kalian lihat waktunya itu bukannya waktu trading, bukan, tapi jamnya jam master trader tutup, itu aja. Oke, saya ingin menanggapi pernyataan yang tadi bahwa karena fasilitas MAM-nya itu servernya bisa jadi delay. Pernyataannya sekarang begini, seberapa banyak membernya sehingga menyebabkan servernya delay. Nah, kemudian apakah pada saat member masih sedikit, itu dia sudah delay, ataukah pada saat banyak baru delay? Siapa tahu pada saat membernya baru 50-an, dia sudah delay. Nah, di situ kan jelas, tidak ada transparansi di situ. Dan kemudian, saya juga menggunakan banyak broker dan tentunya mempunyai banyak member seperti itu, tapi tidak pernah delay, ya. Apalagi memang server-server yang kuat ya, yang kuat seperti IC Market, Oanda itu tidak pernah delay. Nah, kenapa di Samtrade itu malah harus delay? Dan yang aneh lagi yang saya pernah temukan bahwa harga antara harga yang di Fin88 ya, yang di Fin88 dengan harga yang di real trading itu bisa berbeda loh. Jadi di Fin88 itu dia bisa close dalam kondisi profit, sedangkan di real trading, terutama di servernya sendiri, servernya satu server dengan Samtrade FX, itu masih loss. Nah, itu di situ ada keanehan yang sangat luar biasa. Bahkan saya pernah mencoba mengcopy ya akun dari Fin88 dan ke akun real di Samtrade yang jelas-jelas notabene adalah satu server, ternyata harganya bisa jauh berbeda. Ya, disitulah keanehannya. Contoh ya, kok bisa gitu ya? Katakan Anda punya file kecil, 1 kilobyte, kecil 1 kilo. Anda copy deh dari laptop ke USB. Kayak setengah detik, udah masuk kan? Nah sekarang coba Anda copy 50.000 file, 50.000. Itu perlu waktu kan? Nah sama kayak gitu. Jadi waktu master trader tutup, dia perlu waktu nutupnya untuk update dulu. Makanya yang kalian lihat jamnya itu bukan jam tadi, bukan, tapi jam MT4 di update. Ya jadi kita hasilnya selalu ikut master trader. Oke, menanggapi pernyataan yang tadi bahwa jika kita copy file, antara satu file dengan 50.000 file ya. Nah, di sini saya ingin menanggapi bahwa setiap broker itu mempunyai kelebihan yang berbeda dan harus dilihat dari kekuatan server setiap broker. Walaupun dia sama-sama menggunakan MT4, tetapi setiap server dari broker itu sendiri itu berbeda karena setiap broker itu mempunyai namanya meta manager. Nah, seberapa kuatkah server dari broker itu? Contoh misalnya IC Market. IC Market ini sampai saat ini sudah memegang sampai 30 server. Nah, pertanyaannya Samtrade berapa banyak? Berapa banyak yang bisa server yang sudah dia gunakan? Ya, kemudian berapa banyak membernya? Nah, di situ menurut saya itu sangat tidak objektif hanya berdasarkan dari satu file menjadi 50.000 file. Karena itu betul-betul tergantung dari kapasitas servernya dan kapabilitas dari broker itu sendiri. Oke, yang terakhir, jika Anda melihat dia punya leverage 1/500, 1/1000, udah pasti in-house. Ya, hindari aja deh. Kenapa? Waktu uang masih kecil itu nggak masalah. Gitu uang besar, ini pasti masalah punya. Karena Anda melawan broker. Broker mau rugi, kagak mau. Ya tolong hati-hati ya. Teman-teman saya berharap ya, melalui video ini ya, teman-teman ke depannya Anda terhindar dari scam. Oke? Semua sukses ya. Oke, masalah leverage. Jadi leverage 1/500 apakah dia in-house ya? Sebenarnya leverage itu tidak menggambarkan bahwa dia sebenarnya memang betul murni market maker atau tidak. Ya, yang penting sebenarnya adalah kita lihat dari kecurangannya. Jadi kecurangan dari suatu broker bukan dilihat karena leverage-nya. Ada banyak kok broker yang menggunakan leverage 1/500 tapi jauh lebih fair. Ya, walaupun misalnya Fin menggunakan 1/100 ya, tapi lihat sendirilah Fin hasilnya seperti apa sekarang. Sudah terkena kasus kan?
Yang ketiga, ini paling demen nih. Bagi pemula, paling suka yang namanya gratis. Kamu pakai broker nih, kau yuk transaksi, Anda nginep, swapnya nol. Enak loh, nol. Enak aja. Itu mah jebakan Batman lagi. Teman-teman ya, Anda bisa paham ya. You main Forex, Anda itu pinjam uang ke bank. Saya ulangin ya, Anda pinjam uang. Emangnya ada bank pinjam uang ke kamu, ke kita, lo nggak bisa bunga? Ya nggak ada lah. Jadi kalau betul ya, transaksi itu betul dilempar ke LP, dan LP-nya bank, kamu nginep, gratis, itu udah pasti bohong. Udah hindar aja deh. Ya, jangan pikir karena gratis enak ya, belum tentu, oke? Oke, masalah swap. Jadi ada banyak broker ya yang tidak menggunakan swap, tapi broker-broker yang jelas-jelas teregulasi. Jadi swap itu sebenarnya memang benar apa yang dikatakan bahwa swap itu adalah bunga ya. Kenapa kita pinjam bank jelas harus pakai bunga. Tetapi kita berbicara trading forex, ada banyak aturan-aturan terutama di dunia itu yang melarang penggunaan bunga, terutama untuk akun-akun syariah ya. Karena dibatasi oleh agama-agama tertentu sehingga tidak diperkenankan menggunakan bunga. Dan banyak broker-broker besar yang membebaskan bunga. Ya, banyak broker-broker besar itu yang membebaskan bunga. Jadi, apakah broker yang tidak menggunakan bunga itu berarti broker bandar atau broker scam? Ya, jelas tidak. Karena jelas ada banyak broker-broker besar yang membebaskan bunga. Bukan karena mau gratisan atau apa, tapi memang bunga tersebut dibayarkan oleh brokernya. Jika yuk ketemu tanda-tanda ini, baik saya pribadi ada pengalaman ya, ini ada potensi scam. Oke, lanjut dari kemarin. Yang pertama, waktu Anda mau withdraw, itu dibatasi. Teman-teman ya, saya ajak Anda berpikir common sense ya. Sebuah broker yang sehat, oke, broker yang saya kita ngomong, atau bank sehat lah, Anda store uang berapapun diterima. Waktu withdraw, berapapun harus dibayar. Oke, betul apa yang dia bilang, bahwa sebuah broker yang sehat, berapapun kita mau withdraw, itu tidak akan ditahan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan nasib-nasib para member FIN 888? Apakah dananya tidak ditahan? Pertama, jika ini broker, memang broker benar lo ya, dan dia sehat, ya, itu sudah pasti Anda punya modal tidak di lock. Oke, Anda transfer sekarang, transaksi 2-3 hari, seminggu, mau ambil semua, silakan. Jadi, broker yang sehat, yang benar tuh, itu modal Anda nggak di lock. Ya, kita common sense saja lah, ya kan? Common sense saja. Jika di lock ya, yuk nggak usah cerita deh, udah lupakan aja. Ya, di sini ada hal yang lucu bahwa broker yang sehat itu modalnya tidak akan di lock. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan nasib-nasib member FIN sekarang? Dia katakan bahwa jika trading 3 hari, Anda bisa menarik seluruh modal. Nah, sekarang bagaimana dengan member FIN yang sudah trading hingga 1 tahun? Ya, hingga 1 tahun. Gimana? Apakah modalnya tidak di lock? Ya, silakan tanya sendiri sama leadernya. Pak Peter, kenapa FIN 8 kita kerjasama dengan CMTFX? Ya, kenapa bukan broker lain? Oke, it's a good question. Oke, pertama, Anda mesti paham ya, untuk bikin copy trade, kita perlu 3 pihak. Yang pertama, tentu aja broker. Kedua, yaitu trader atau robot. Ketiga, itu investor. Oke, jadi waktu itu ya, kita nggak ada robot atau kita nggak ada trader. Nah, waktu kita pertama kali ketemu Sam di Singapura, kita tanya, Sam, bisa nggak kamu bantu kita transaksi, ya kan? Saya bilang, Peter, sebagai broker, ya saya, itu tidak boleh membantu investasi transaksi. Nggak boleh, saya hukum, dia bilang. Yang boleh adalah, mesti ada orang ketiga, pihak luar. Saya tanya, kamu kenal nggak? Dia bilang, yes, kita kenal. Jadi, Sam Trade, ya Sam, dia kenal. Ada teman dia yang bisa transaksi atau bikin robot. Jadi, itu boleh. Jadi, Sam Trade, brokernya, dia kenal. Ada teman dia yang bisa bikin robot atau transaksi. Kemudian yaitu kita kan. Nah, Sam tidak mungkin kenal dia ke saya, nggak mungkin. Tapi kalau dikenalin ke saya, ya bisa saya baca betul ya. Kan dia broker kan, dia maunya transaksi di broker dia dong betul ya. Jadi itu alasannya. Dia kenapa kita pilih Sam? Karena yang kenal robot atau tradernya itu Sam. Dan nggak mungkin dia kenalin ke saya. Kalau dikenalin ke saya, ya udah, saya mungkin bisa aja pindah ya ke broker lain. Itu nomor 1. Kenapa Sam Trade? Oke, memang betul bahwa setiap broker itu memang tidak
diperbolehkan untuk mentransaksikan dana nasabah. Nah, pertanyaan sekarang, dia tadi katakan bahwa ada 3 pihak, yaitu broker, trader, dan investor. Nah, permasalahannya sekarang, broker dan trader ini, tradernya ini dari mana? Nah, tradernya ini kan dari dia sendiri. Apakah bisa membuktikan bahwa tradernya ini memang betul-betul trader yang independen? Nah, sementara orangnya sendiri kan nggak pernah ditemuin. Nah, itu jadi pertanyaan di situ. Nah, kalau memang tradernya adalah trader independen, ya perlihatkan dong misalnya. Atau siapa gitu, ada fotonya atau gimana gitu loh. Nah, kalau dia nggak bisa, berarti besar kemungkinan bahwa tradernya itu adalah orang broker itu sendiri. Ya, berpikirlah, think smart juga. Dana kita disentet, kira-kira aman nggak Pak ya? Oke, sama. Waktu saya ketemu Sam pertama, saya tanya sama, Sam, kira-kira bagaimana kamu ngatur ya supaya dana investor itu aman? Nah, saya bilang, kita punya yang pertama, custodian. Dana kalian itu bukan di broker saya, tapi di custodian, pihak ketiga. Oke, ini kok lucu ya? Dana di custodian. Nah, permasalahannya sekarang, kalau memang dana di custodian, kok sampai sekarang nggak bisa ditarik sih? Coba tarik dong. Kan dana cuma di custodian, bukan di broker. Kalau dana di broker, ya berarti brokernya kan pakai. Tapi kan dana di custodian, ya tarik dong. Custodian punya 3 tugas. Yang pertama, make sure ya, itu dana hanya dipakai untuk trading doang. Nggak bisa ya, Sam ya, datang ke custodian, minta $1 juta. Aku mau beli Lambo. Oh, nggak bisa. Hanya untuk trading. Kedua, kalau misalnya kita withdraw, ya uang keluar dong, uang kita. Waduh, ini agak lucu banget ini saya dengar. Permasalahannya dia katakan bahwa dana ada di custodian. Custodian itu adalah rekening terpisah dan Sam tidak bisa mengambil dana di custodian itu. Pertanyaan sekarang, coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah dana tersebut memang ada di custodian? Nah, kalau memang dana tersebut ada di custodian, maka sampai sekarang tidak akan terjadi kasus seperti ini. Ya, silakan ambil uang Anda kalau memang dananya ada di custodian. Kenapa susah? Ya uang keluar dong, uang kita. Yang ketiga, yang kita harap nggak kejadian. Apa? Satu hari sentet tutup, scam, gone, disappear. Maka tugas custodian akan mencari kita, lalu mengembalikan dana kita yang di MT4. Waduh, ini lebih lucu lagi. Custodian akan mencari kita untuk mengembalikan dana kita yang ada di MT4. Nah, mana? Sudah dihubungi nggak sama custodiannya? Coba tanya member-member Fin. Sudah dihubungi nggak sama custodiannya? Kalau nggak dihubungi ya, silakan member Fin tanya sama Pak Peter lah. Gimana dananya? Katanya mau dihubungi sama custodian. Kemudian, apa yang terjadi jika custodian juga gagal? Tutup juga. Ya bisa dong, anggap gagal juga. Kita masih bisa klaim asuransi. Pertama ke Fincom, 1 orang maksimum 20.000 euro. Ini pertama. Yang kedua, bagi investor besar, 100.000 sampai 3 juta, kita bisa klaim ke Falcon Insurance. Jadi kita masih lumayan lah, masih punya plan A dan plan B. Jadi itulah alasan kenapa kita pilih Samtrade, oke? Waduh, ini sangat-sangat luar biasa ini, teman-teman. Nah, sekarang mari member Fin 88 dan member Samtrade, oke, katanya bisa pertama klaim di custodian. Nah, sekarang kalau custodiannya tutup, ada asuransi dari Finacom dan dari Falcon. Nah, sekarang buktikanlah, silakan Anda klaim di Finacom dan di Falcon sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Peter. Katanya sampai $3 juta. Wah, luar biasa itu saya bilang. Kalau memang seperti itu ya buktikan dong. Jangan cuma berdasarkan omongan. Anda bilang rekening ada di custodian. Nah, custodian kenapa nggak bisa ditarik? Giliran Samtrade diperiksa, kenapa malah justru Anda mengatakan bahwa custodiannya nggak bisa, berarti ada asuransi. Nah, pertanyaannya asuransinya mana? Perannya di sini sebagai apa? Mana sampai $3 juta? Nah, oke. Jadi, mudah-mudahan para teman-teman di Fin 888 maupun di yang real trade di Samtrade itu tidak berkecil hati karena saya dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan saya pada kali ini, saya di sini memberikan kesimpulan bahwa Samtrade ini akan segera scam. Jadi, saya turut prihatin kalau memang teman-teman sudah tidak bisa mengambil uang dari teman-teman karena menurut saya memang sudah sangat sulit. Kalaupun memang bisa itu berarti waktunya cukup lama karena itu kan untuk sampai urus di pengadilan, sampai pakai lawyer dan sebagainya itu sangat memakan waktu. Nah, cuma satu yang saya minta bahwa teman-teman silakan membuktikan perkataan dari Pak Peter sendiri. Tuntutlah lewat asuransi atau lewat custodiannya. Oke,
Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain Fin 888 dan Samtrade tidak berkecil hati, dananya tidak bisa diambil, ya jangan berkecil hati karena Anda sudah tahu bahwa Anda menginvestasikan di sini, Anda sudah siap dengan resiko. Jadi ya harus siap dengan kehilangan uang pada saat Anda menaruh uang Anda di Fin 888. Oke, sekian dari saya, Alfa Pakar Broker Forex. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya. Salam sukses.